Di dalam kitab ini Ibnu Qayyim menjelaskan secara tegas menyebutkan ya, benar ya, kalau kita mengatakan Al-Quran itu qalar Rasul, menurut Ibnu Qayyim benar, tidak ada yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menampilkan video dari Bapak Zainal Fikri MAG yang membacakan kitab dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah tersebut, Al-Quran qala Rasul itu dibenarkan. Mari kita bersama-sama simak videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita akan membaca kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, judulnya At-Tibyan fi Aimanil Quran. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 29 Januari 1292. Kalau dalam hijriyahnya 691 hijriyah. Beliau meninggal 751 hijriyah atau 1350 Masehi. Ibnu Qayyim adalah seorang imam ya, Sunni, cendekiawan dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13 Masehi ya, atau pada abad ke-8 Hijriyah. Ibnu Qayyim ahli fikih bermazhab Hambali, itu mazhabnya. Di samping itu juga seorang ahli tafsir, ahli hadis, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli usul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid. Kita akan membaca kitabnya At-Tibyan fi Aimanil Quran. Di dalam kitab ini Ibnu Qayyim menjelaskan secara tegas menyebutkan ya, benar ya, kalau kita mengatakan Al-Quran itu qalar Rasul, menurut Ibnu Qayyim benar, tidak ada yang salah ya. Untuk lebih detailnya kita baca tulisan beliau ya. Fa idza ballagha ar-rasulu zalika, ini kesimpulan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jika Rasul menyampaikan seperti itu, maksudnya ayat-ayat Al-Quran itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah dengan kata kul ya, kepada Rasulullah. Soha ayyuqala qala rasulu kadza wa kadza. Nah, ini ya poin pentingnya dalam kontroversi yang sedang kita hadapi sekarang ya. Karena Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, ya lengkap, kalimatnya lengkap. Jadi sebelum membaca ayat Al-Qur'an itu diawali dengan qala Rasul. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sahha ayyuqala ya, sahihun, benar, ayyuqala ya, dikatakan qala Rasul kaza wa kaza. Jadi menurut Ibnu Qayyim, ketika kita ingin membaca ayat Al-Quran itu
betul kita awali dulu dengan qala Rasul ya. Kita awali dulu dengan qala Rasul kaza wa kaza. Nah, kaza wa kazanya itu begini dan begitu, kita ganti dengan ayat Al-Qur'an. Misalnya qala Rasul alif lam mim ghulibatir rum ya. Qala Rasul. Jadi qala Rasul alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi boleh diawali seperti itu. Bahkan Ibnu Qayyim itu lebih singkat ya. Cukup kata beliau qala Rasul ya. Di sini beliau tidak sepanjang yang dan tidak sedetail seperti Panji Gumilang ya. Cukup qala Rasul. Jadi qala Rasul alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atau qala Rasul alif lam mim ghulibatir rum. Sahah ya. Sahihun, betul, tidak salah kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Atau kita mengatakan wa hadza qaulur rasul, bahwa ini adalah qaulur rasul ya. Perkataan Rasul. Ai qalahu muballighun atau qalar rasul muballighun ya. Boleh redaksinya itu qalar rasul muballighun. Berkata Rasulullah muballighun, menyampaikan. Atau bisa juga redaksinya wa hadza qauluhu muballighun an mursilihi ya. Wa hadza qaulur rasul muballighun an mursilihi. Ini adalah perkataan Rasul ya. Ia menyampaikan dari pengutusnya, mursilihi, atau dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ pertama kata Ibnu Qayyim sahha ayuqala. Jadi betul ya, ketika kita mengatakan sebelum membaca ayat kita mengatakan qalar rasul ya. Qalar rasul alif lam mim ya, ghulibatir rum. Boleh kata Ibnu Qayyim. Sahha, sahih, betul. Yang kedua bisa juga kita menyebut misalnya alif lam mim ghulibatir rum. Nah, lalu kita wa hadza qaulur rasul. Ini adalah perkataan Rasul ya. Alif lam mim ghulibatir rum itu ini adalah perkataan Rasul. Kata Ibnu Qayyim sahihun ya, benar, sahha ya, tidak salah. Itu yang kedua. Yang ketiga atau qalahu muballighun atau qalar rasulu ya. Qalar rasulu muballighun, lalu kita baca ayatnya. Jadi kita awali dengan qalar rasulu muballighun alif lam mim ghulibatir rum. Bisa juga kata beliau wa hadza qauluhu muballighun an mursilihi. Jadi setelah kita bisa juga setelah kita membaca alif lam mim itu ya, lalu kita katakan ini adalah qauluhu, perkataan Rasulullah, muballighun, yang ia sampaikan dari mursilihi, dari pengutusnya atau dari Rasulullah. Simpulannya di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membedakan istilah kalam dengan istilah qaul. Kata Ibnu Qayyim, kalam itu dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu kalamullah. Tapi kata qaul itu bisa juga digunakan untuk Rasulullah. Jadi Al-Qur'an itu qaulur Rasul. Ini pendapat Ibnu Qayyim, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah sekaligus qaulur Rasul. Demikian, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ternyata menurut Ibnu Qayyim tadi yang kitabnya dibacakan oleh Bapak Zainal Fikri tersebut, bahwa Ibnu Qayyim tidak menyalahkan kepada orang yang mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Kesimpulannya seperti itu. Namun video ini tidak punya maksud tendensi apa-apa, meskipun kemarin yang menjadi fenomena kontroversi Bapak Panji Gumilang mengatakan seperti itu, pada kenyataannya sekarang sudah dijadikan tersangka kasus penodaan agama yang salah satu penyebabnya mengatakan qala Rasul fil Qur'anil Karim. Terserah buat pendengar di dalam menilainya. Saya menampilkan video ini semata-mata hanya untuk pengetahuan kita bersama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.